Sosoknya energik, murah senyum, dan sederhana. Ya, dialah Brigadir Eko Wahyudi, anggota Babin Kamtibnas Polsek Kasui, Polres Waikanan, Provinsi Lampung. Sebagai seorang anggota Babin Kamtibnas, ia sudah biasa keluar masuk Kampung Talang Mangga dan Kasui Pasar yang menjadi wilayah kerjanya. Dengan sepeda motor dinasnya, setiap hari Eko menyusuri jalanan berbatu, menyambangi warga, sekaligus melihat kondisi dan permasalahan yang terjadi di kampung. Ia juga tak segan melibatkan diri dengan kegiatan warga. Bapak satu anak ini mulai berdinas di Kampung Talang Mangga sejak tahun 2015. Saat itulah, tanpa mengganggu aktivitasnya sebagai seorang anggota kepolisian, ia melibatkan diri di kegiatan Masjid Al-Muhajiri. Melihat situasi di Kampung Talang Mangga ini, maka saya melibatkan di kegiatan Masjid Al-Muhajirin ini, dan saya juga di situ dimasuk ke pengurusan, sebenarnya di sekretaris daripada Masjid Al-Muhajirin, tapi saya juga mewakafkan diri saya untuk menjadi marbot di masjid ini karena melihat situasi di masjid ini. Sebagai seorang anggota kepolisian, dirinya yakin untuk berbuat baik tidaklah harus berpangkat tinggi atau menjadi orang kaya. Karena itulah, ia memulai dari hal-hal kecil seperti yang ia lakukan, yakni menjadi seorang marbot. Setelah menjadi pengurus masjid, Eko mulai mendekati remaja setempat yang saat itu banyak kecanduan lem aibon. Tentulah tidak mudah untuk merangkul dan mengubah kebiasaan mereka. Bahkan, Eko sengaja mendatangi setiap warung dan menghimbau agar tidak menjual lem aibon kepada anak-anak. Kebetulan ada seorang pemuda yang mendatangi saya untuk melatih daripada kegiatan pencaksilat Persaudaraan Setiati Trate. Waktu itu saya juga sebenarnya enggan, tapi saya melihat masyarakat waktu itu, terutama anak-anak muda, kegiatannya yaitu banyak yang menggunakan lem aibon. Ada salah satu gembongnya yang ngajarin daripada ngelem itu. Alhamdulillah malah ikut latihan, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah selesai dan tidak ngelem lagi gitu. Tak cukup sampai di situ. Kepada para tokoh masyarakat, Eko juga kerap kali berdiskusi tentang apapun yang dirinya bisa bantu. Alhamdulillah sampai saat ini permasalahan masyarakat kadang-kadang di luar daripada tugas kepolisian dilaporkan juga ke saya, Pak. Contoh kadang-kadang, Pak, ada tetangga buang sampah ke samping rumah, Pak, katanya. Itu juga melapor ke saya, Pak. Tapi ya namanya masyarakat, ya alhamdulillah percayanya sama saya gitu, Pak, nggak lapor ke yang lain. Artinya ada kepercayaan sama saya bahwa saya bisa membantu daripada melayani masyarakat kan gitu. Di wilayah kerjanya yang lain, di Kampung Talang Kemiling, Kasui Pasar, Eko Wahyudi juga kerap kali menjadi guru sukarela Madrasah Ibtidaiyah Al-Husnayain. Hatinya tersentuh saat melihat banyak kekurangan di sekolah tersebut, terutama masalah tenaga pendidiknya. Waktu itu saya pernah masuk ke sekolahan gitu. Waktu itu masuk ke kelas 1. Kelas 1 saya perhatikan dikasih soal sama ibu itu di papan tulis, dikasih soal, tapi anak-anak kok diem aja, nggak mengerjakan. Setelah saya tanya, ternyata bisa dikatakan 90% anak-anak di sini belum bisa membaca. Apa yang dilakukan Eko kepada warga Kampung Talang Mangga dan Talang Kemiling bukan semata karena tuntutan pekerjaan sebagai seorang anggota Babin Kamtibnas, tapi semua ia lakukan karena niat tulus membantu sesama. Ya, saya seorang muslim, bahwa yang pertama adalah Iqra, wahyu yang diturunkan, yaitu bacalah, maka saya berkeinginan bahwa anak-anak ini harus bisa baca, karena dengan membaca bisa membuka jendela dunia anak-anak.
gitu. Gimana kabarnya, pada sehat? Lebih dari itu, Eko juga memiliki anak asuh, terutama anak-anak yatim yang ia biayai pendidikannya. Salah satunya adalah Sherly, anak yang sudah ditinggal ibunya sejak usia 8 tahun. Sherly kini hanya tinggal berdua dengan sang ayah di sebuah rumah sederhana di pinggir kampung Talang Mangga. Secara berkala, Eko menyambangi dan membantu Arham, ayah biologi Sherly. Pak Eko ini keakui orangnya baik. Dia nggak mandang bulu. Baik yang kaya, yang miskin, yang nggak punya pun juga dia baik. Ya bukannya aku muji Pak Eko ya, tapi nyata dia. Malam, hujan, dia kesini bawain apa itu, bawain ibaratnya sanda pangan itu. Di rumahnya, Eko adalah suami dari seorang istri dan ayah dari 2 anak yang masih balita. Di sela-sela kesibukannya yang padat, tak lupa ia tetap luangkan waktu untuk keluarganya. Sebenarnya semua kita diberikan waktu 24 jam sih Pak. Mau dari tingkatan jabatan tinggi sampai terendah 24 jam sama-sama gitu. Tapi sebenarnya waktu ini kan kita yang mengatur bagaimana di tugas di luar kita terselesaikan. Alhamdulillah di kepolisian kedinasan juga saya tidak terkendala apapun bermasalah dengan baik itu dengan pimpinan ataupun dengan rekan-rekan, semua kerjaan terjawab dengan baik gitu. Saat ini, ia bahkan masih sempat melanjutkan pendidikan strata 1 Fakultas Hukum untuk menambah ilmunya. Apa yang dilakukan Brigadir Eko Wahyudi tentunya patut menjadi tauladan bagi kita semua. Terlebih kepada rekan sejawat sesama anggota polisi. Ia setidaknya menjadi salah satu penanda bagi kita bahwa bangsa ini tidak kekurangan inspirator, tidak kekurangan orang baik. Ada banyak peluang bagi siapa saja untuk berbuat baik kepada sesama.